Ya, PDIP kan sudah punya pengalaman hampir 2 periode ini mengajak banyak partai termasuk PKB 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. PKB menjadi bagian dari koalisi PDIP. Dan sangat wajar saya kira Mas Hasto punya ekspektasi, Pak Nur Siruan juga punya ekspektasi PKB bisa gabung lagi dengan PDIP. Tapi memang sayangnya sampai hari ini kami masih kuat, solid koalisi PKB Gerindra dan memasuki fase-fase untuk memfinalisasi sebagaimana tahapan pemilu Pilpres. Tentu kita akan berharap seperti tadi sudah disampaikan bahwa PDI Perjuangan dengan PKB itu bukan 1-2 tahun ya, bukan 1-2 periode, tapi sudah cukup lama kita bersama-sama. Jadi sebetulnya kalau tadi dikatakan oleh Bung Saiful Huda, Mas Hasto itu baru sekali begitu. Itu kalau physically-nya pada periode ini mungkin untuk membahas capres baru sekali. Tapi sebetulnya sejarah perjalanan bersama-sama dengan PKB itu bukan hal yang baru. Bagi publik itu semua sudah mengetahui hal tersebut. Siapa yang kemudian bisa menyangka kalau kemudian Nasdem yang sudah pernah menjadi partner koalisi PDIP selama 10 tahun ya, di akhir pemerintahan Pak Jokowi kemudian sepertinya akan memilih untuk bisa jalan. Karena itu sekalipun misalnya PKB sudah menjadi bagian dari kesepakatan politik dengan Gerindra dan Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin kalau proposal yang disodorkan oleh PKB Bang Huda ini tidak dipenuhi. Sementara yang bisa memenuhi itu adalah PDIP. 58% pemilih PKB dukung Ganjar jika Caimin tak nyapres. Lembaga survei Indekstat Indonesia mencoba melakukan simulasi pemilihan calon presiden dengan menyediakan 3 nama, di antaranya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hasilnya, mayoritas pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memilih Ganjar Pranowo sebagai capres. Wawancara survei diselenggarakan secara tatap muka pada tanggal 10-19 Oktober 2022. Ada 1.200 responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Deputi Direktur Eksekutif Indekstat Ricola Fedri menjelaskan, tidak ada nama Ketua Umum PKB yakni Muhaimin Iskandar dalam simulasi 3 nama ini. Walhasil, pemilih PKB kebanyakan memilih Ganjar sebagai capres ketimbang Prabowo maupun Anies. Pemilih PKB sebagian besar mendukung Ganjar 58,1%, mendukung Prabowo 20%, dan Anies 15,2%. Ujar Ricola dalam jumpa pers di Jakarta Pusat pada Minggu. Dalam simulasi 3 nama ini, Ganjar menjadi capres yang paling banyak dipilih dengan 35,5%, kemudian Prabowo 28,2% dan Anies 24,7%. PDIP disebut solid dalam mendukung Ganjar. Respon PDIP menanggapi hasil survei itu, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menekankan pihaknya tidak bergantung pada perpindahan suara pemilih untuk menghadapi Pilpres 2024. Dia menyebut PDIP lebih memilih fokus pada upaya membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kalau kami tidak bergantung pada perpindahan itu, kami bagaimana meyakinkan rakyat dengan program ini? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada pengaruh di pemerintah, sedikit banyaknya berpengaruh kepada PDIP, karena apapun juga Pak Jokowi adalah kader utama PDIP, jelas Eriko. Kami ini sekarang bagaimana membantu pemerintah untuk melakukan yang terbaik dalam situasi yang gak mudah ini, situasi yang sulit ini, sambungnya. Eriko mengatakan jangan sampai ada musuh dalam kompetisi seperti Pilpres 2024. Permusuhan disebut bisa memicu pertarungan yang tidak sehat. Dia menegaskan permusuhan dalam kompetisi membuat banyak pihak rugi. Karena apa? Ini yang disebut dengan namanya segala macam politik identitas. Itu jangan lagi, karena ini merugikan. Merugikan siapa saja, kepada kita semua,
merugikan juga kepada calon pemimpin yang akan datang, kata Eriko. Sementara itu, Eriko mengungkapkan PDIP akan menyajikan pasangan capres-cawapres terbaik kepada publik. Jika rakyat senang dan percaya dengan calon pilihan PDIP, kata Eriko, maka suara akan meningkat secara pesat. Nah, ini yang kami coba untuk merangkul masyarakat. Tadi juga saya sudah sampaikan, ada beberapa daerah kami yang masih kurang. Nah, ini yang kami akan pacu sekuat mungkin.